Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran pertama untuk kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada video pembelajaran pertama ini kita akan membahas bab pertama, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan ini adalah video bagian pertama dari materi tersebut yang akan membahas beberapa submateri, diantaranya konsep hak asasi manusia, konsep kewajiban asasi manusia, 4 unsur pembentuk hak, dan menjelaskan sifat, fungsi, tujuan, dan prinsip hak asasi manusia. Nah, ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita sampaikan. Ada makna hak dan kewajiban asasi manusia yang akan kita ambil dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Kemudian pendapat secara umum. Kemudian ada 4 unsur pembentuk hak, antara lain ada keistimewaan, ada klaim, ada kuasa, dan ada kekebalan. Kemudian sifat hak asasi manusia ada universal, utuh, hakiki, dan permanen. Serta yang terakhir adalah tujuan, fungsi, dan prinsip hak asasi manusia. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang makna hak asasi manusia. Membicarakan hak asasi manusia berarti kita membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Nah, hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam huruf B undang-undang tersebut, HAM juga dinyatakan adalah merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak asasi manusia tentunya harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang nanti dapat kalian lihat di berbagai media ya, bahwa dapat disimpulkan secara umum hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, jadi kita sadar bahwa hak asasi manusia itu melekat pada setiap makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak diberikan oleh negara atau pemerintah atau bahkan oleh orang lain. Nah, ini merupakan salah satu contoh hak asasi manusia. Salah satunya adalah mendapatkan pendidikan. Nah, contohnya kalian sebagai pelajar. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari hak asasi manusia yang melekat juga ya, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat. Nah, untuk saat ini mungkin kamu bisa menganalisa sendiri apakah hak mengemukakan pendapat itu sudah terlaksana dengan baik di negara ini. Nah, kemudian yang kedua kita akan lanjut dengan kewajiban asasi manusia. Dari 2 gambar ini ya, kalian dapat menyadari bahwa selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu bagaikan koin mata uang, tidak bisa dipisahkan. Di mana ada hak akan muncul kewajiban, dan sebaliknya, kewajiban itu ada karena adanya hak. Selain kamu berhak untuk mendapatkan pendidikan, sebagai seorang pelajar juga punya kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban untuk menaati aturan sekolah. Selain itu juga di dalamnya ada membersihkan lingkungan sekolah dan sebagainya.
Kemudian tidak hanya lingkungan sekolah saja, kamu juga merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Dan dalam lingkungan masyarakat kita juga punya kewajiban. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan gotong royong dan sebagainya. Nah, dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tadi, dinyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dan unsur-unsur hak asasi manusia. Sifat hak asasi manusia sebenarnya di kelas 10 sudah pernah disampaikan juga ya. Di SMP kamu juga mendapatkan materi ini. Sifat hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama ada universal atau menyeluruh. Kemudian yang kedua ada utuh. Yang ketiga ada hakiki. Dan yang keempat ada permanen atau kekal. Yang pertama, universal atau menyeluruh. Artinya, hak asasi manusia itu berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali, tanpa memandang apakah dia tinggi atau rendah, dia putih atau hitam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bersifat utuh. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh. Misal, tidak memandang apakah si A anak seorang yang terkenal atau tidak, haknya tetap saja harus utuh diperolehnya. Kemudian yang ketiga adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang dimiliki sejak lahir. Dimanapun kamu berada, kamu meninggalkan kota Singkawang misalnya, bukan berarti hak kamu itu tinggal di kota Singkawang, tapi tetap saja melekat pada diri kalian sebagai manusia. Kemudian sifat yang terakhir adalah permanen atau kekal. Nah, ini artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindah tangankan atau dicabut oleh kekuatan lain. Contoh adalah hak hidup. Makanya di negara kita, siapapun yang melakukan pembunuhan insya Allah akan berhadapan dengan hukum. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara tentang unsur-unsur pembentuk hak. Unsur pembentuk hak itu ada 4. Yang pertama adalah keistimewaan atau privilege ya. Berarti keadaan saat seseorang memiliki sebuah keistimewaan untuk melakukan sesuatu, tapi bukan kewajiban. Contoh, kita memberikan hadiah ulang tahun kepada teman kita ya. Ini bukan berarti kita wajib memberikannya atau wajib membalasnya, tapi kita cuma merasa mungkin seseorang itu istimewa buat kita. Nah, kemudian yang kedua adalah klaim. Klaim ini maksudnya suatu situasi, yaitu seseorang memiliki hak untuk menuntut atau meminta. Contoh, kamu ke sekolah menggunakan Grab. Setelah kamu sampai, kamu wajib untuk membayar Grab tersebut ya, dan Grab tersebut berhak untuk menuntut haknya untuk dibayar. Kemudian yang ketiga adalah kuasa. Nah, ini maksudnya seseorang dikatakan memiliki kuasa ketika ia memiliki kemampuan untuk mengubah elemen orang lain atau milik sendiri. Contoh misalnya seorang pimpinan ya, itu bisa mengalihkan tugas anak buahnya dari tugas A ke tugas B. Kalau itu memang membawa satu kebaikan ya. Atau seorang kapten kapal bisa saja mengubah
tugas anak buah kapalnya dari yang tadinya menangkap ikan misalnya disuruh naik untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Itu salah satu contoh. Kemudian yang terakhir adalah kekebalan atau immunity. Artinya seseorang dapat mengubah sesuatu apabila ia memiliki kuasa. Akan tetapi seseorang yang memiliki kualitas khusus dapat dipastikan memiliki kekebalan. Nah, contoh misalnya seorang advokat misalnya ya. Advokat itu dapat melaksanakan tugas profesinya, termasuk pula bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, karena dia punya hak itu berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya fungsi, tujuan, dan prinsip hak asasi manusia. Nah, kalau kita bicara fungsi, ada dua teori sebenarnya, dua teori mengenai fungsi hak asasi manusia. Teori yang pertama itu disebut dengan teori kehendak ya. Teori kehendak ini menyatakan bahwa fungsi dari hak asasi manusia itu adalah membuat pemegang hak itu menjadi lebih berdaulat, lebih punya kekuasaan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah menurut teori kepentingan. Nah, menurut teori kepentingan, fungsi hak asasi manusia itu adalah untuk memperluas kepentingannya, ya. Untuk memiliki sesuatu, melakukan sesuatu, dan sebagainya. Adapun tujuan dari hak asasi manusia, yang pertama adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Karena diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, karena setiap orang punya hak asasi manusia, ya. Seseorang tidak dapat melakukan hak asasinya secara mutlak. Kenapa? Karena dibatasi oleh hak asasi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, ini adalah 3 tujuan dari hak asasi manusia. Kemudian kita bicara tentang prinsip hak asasi manusia. Di sini ada 2 pendapat yang menyatakan tentang prinsip hak asasi manusia. Yang pertama adalah pendapat Ronald K.M. Smith dan Manfred Nowak. Menurut Ronald K.M. Smith, prinsip hak asasi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan atau equality. Kemudian ada prinsip pelarangan diskriminasi atau non-discrimination. Dan yang terakhir adalah prinsip kewajiban positif setiap negara. Nah, menurut prinsip kesetaraan atau equality ya, semua orang itu terlahir bebas dan memiliki kesetaraan di dalam hak asasi manusia. Artinya, seseorang pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan pada situasi yang berbeda juga harus diperlakukan berbeda. Kesetaraan ini maksud berarti kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, maupun kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair. Ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pelarangan diskriminasi atau non-discrimination. Nah, Ibu yakin ini sudah sangat familiar dengan kalian ya. Maksudnya di sini adalah diskriminasi itu adalah kesenjangan perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Jadi kita tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan warna kulit dan sebagainya, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, jenis rambut dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kewajiban positif setiap negara ya. Nah, menurut pendapat ini, teori ini, setiap negara memang sudah diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negaranya. Untuk berekspresi, untuk mengemukakan pendapat. Nah, itu sudah lumrah ya, dianggap lumrah bahwa negara memang punya kewajiban untuk itu. Nah, sementara menurut Manfred Nowak,
Prinsip hak asasi manusia juga ada 3. Yang pertama adalah prinsip universal atau menyeluruh ya. Ini prinsip universal ini merupakan prinsip tertinggi, artinya hak asasi manusia berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berada dan kapanpun. Ini menurut Manfred Noack. Kemudian yang kedua, prinsip ketergantungan atau interdependence ya. Nah, menurut prinsip ketergantungan ini, antara hak yang satu dengan hak yang lain itu saling ketergantungan. Apabila satu hak asasi sudah dilakukan, maka hak yang lain juga akan ikut terkait juga. Misal, kamu dalam dunia pendidikan, maka begitu kamu sekolah, masuk pada dunia pendidikan, maka sadar tidak sadar hak kamu dalam mendapatkan informasi juga akan ada gitu, akan muncul. Karena di sekolah tugas guru adalah menyampaikan informasi kepada kalian semua. Nah, ini salah satu prinsip ketergantungan di dalam hak asasi manusia. Kemudian prinsip saling terkait atau prinsip tidak terbagi, invisibility ya. Nah, prinsip ini merupakan pengembangan dari prinsip ketergantungan. Hak sipil, hak politik, hak sosial budaya, ekonomi menyatu dalam harkat martabat manusia. Mengabaikan hak yang satu, maka akan dapat juga mengabaikan hak yang lain ya. Misalnya hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Nah, ini merupakan hak yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena ini merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak yang lain. Nah, kalau dia sudah sejahtera hidupnya, maka dia akan dapat melakukan hak-haknya yang lain dengan lebih baik. Nah, kemudian teori hak asasi manusia. Bicara teori hak asasi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah teori hak alami atau kodrati, natural right theory. Kemudian yang kedua adalah teori hak positivisme, dan yang ketiga adalah teori relativisme budaya atau cultural relativist theory. Nah, untuk yang pertama, teori hak alami atau kodrati, natural right theory ini, HAM itu adalah hak-hak yang dimiliki semua orang di mana saja dan kapan saja. Dan hak-hak tersebut antara lain ada hak hidup, hak kebebasan, hak memiliki harta kekayaan, dan pengakuan tidak diperlukan bagi hak asasi manusia, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena hak asasi manusia itu bersifat universal, menyeluruh kepada siapa saja, tanpa memandang apapun. Nah, berdasarkan alasan ini, maka menurut teori hak alami atau kodrati ini, sumber hak asasi manusia itu sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alami. Jadi sekali lagi, bahwa menurut teori hak alami atau kodrati atau natural right theory ini, sumber hak asasi manusia itu sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alami. Kemudian yang kedua adalah teori hak positivisme. Teori ini menyatakan penolakan tegas dari pandangan teori hak alami atau kodrati. Nah, penganut teori ini berpendapat bahwa hak harus tertuang dalam wujud nyata. Menurut teori ini, teori kodrati tidak memiliki sumber yang jelas, padahal semestinya hak harus memiliki sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Nah, jadi menurut teori hak positivisme ini adalah hak asasi manusia itu sebenarnya berasal dari sumber yang jelas, yaitu peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang dibuat oleh negara. Kemudian teori yang terakhir adalah teori relativisme budaya atau cultural relative theory, yang menyatakan bahwa memandang teori kodrati dan penekanannya pada universality sebagai suatu pemaksaan atau suatu budaya terhadap budaya yang lain. Nah, menurut pendapat dari teori ini menyatakan bahwa sebenarnya hak asasi manusia itu tidak ada yang bersifat universal, tapi muncul karena adanya kebudayaan dan muncul dari setiap peradaban kemanusiaan yang
antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, jadi itu adalah materi pada bagian pertama untuk bab 1, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi pada video kedua selanjutnya yang akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.